Kembali di Speak After Lunch, pemirsa, pasar Senen terbakar. Saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, ini masih dugaan korsleting listrik. Apakah menurut Anda kebakaran pasar Senen ini begitu besarnya? Itu memang murni korsleting listrik? Apakah ada kontribusi juga penataan letak dari pasar Senen itu sendiri? Ya, ini sebenarnya ada 3 poin ya. Yang pertama, kalau kita berkaca dari laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI, memang dalam 5 tahun terakhir ini rata-rata di Jakarta ini kebakaran lebih dari 60-70% disebabkan oleh hubungan arus pendek. Nah, oleh karena itu dalam beberapa kali kejadian, dan Senen ini sebenarnya 3 tahun yang lalu kan juga kejadian di tahun 2014 Mas ya, di Blok 1 dan Blok 2 sebenarnya. Nah, jadi lokasi yang sama sebenarnya. Iya, jadi satu kompleks sebelahan ini sebenarnya. Nah, kalau ini yang jadi kejadian istilahnya berulang kali ya, maka mau tidak mau yang harus dilakukan adalah audit bangunan, terutama bangunan pasar ya. Nah, kita juga sebenarnya sudah ada peraturan-peraturan terkait terhadap itu. Jadi mulai dari Undang-Undang Bangunan Gedung nomor 28 tahun 2002, Perda DKI juga nomor 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung. Kemudian yang lebih spesifik lagi ada Perda nomor 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Bahkan yang terbaru kemarin dalam masa Pak Ahok ini keluar namanya Pergub nomor 200 tahun 2015 tentang persyaratan teknis untuk mengantisipasi pemadam kebakaran. Nah, hal ini mestinya kalau kita lihat dari aturan-aturan yang berlaku, sebuah bangunan, apalagi dia harus memiliki sertifikat layak bangunan, itu sudah harus memenuhi persyaratan-persyaratan terhadap antisipasi kebakaran. Apa syarat-syaratnya, Mas? Nah, persyaratannya ada sekitar ada 4 ya yang harus dilengkapi sebenarnya. Pertama adalah bagaimana manajemen keselamatan di gedung itu sendiri. Ini kita bicara soal fasilitas dan aksesibilitas. Nah, kalau bicara dalam bangunan pasar ya, pasar ini kita lihat dulu potensi bahaya kebakaran namanya. Ada yang ringan, sedang, sama berat. Nah, terus kemudian terkait dengan bangunannya, bagaimana ketinggian bangunannya, luasannya, terus kemudian juga isi bangunannya itu sendiri. Nah, nanti Pak Mansur juga bisa cerita. Karena isi, kita bicara isi. Masing-masing pasar ini kan punya keunikan sendiri. Kita bicara kalau pasar sayuran, buah-buahan dengan pasar tekstil namanya. Ini potensi kebakarannya berbeda. Nah, dalam kasus pasar Senen, karena ini banyak sekali bahan-bahan garmen, kain yang sebenarnya juga bahan yang mudah terbakar tapi lama padamnya, ini mengakibatkan kenapa pemadaman kebakaran tadi agak lama gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yaitu apakah peralatan yang ada di bangunan tadi itu sudah siap pakai atau tidak. Nah, yang seringkali alatnya ada, tetapi pada waktu dibutuhkan tidak berfungsi. Contoh mulai dari pompa hidran, sistem sprinkler pemadam kebakarannya, kemudian ketersediaan air. Kalau ada alatnya tapi nggak ada airnya juga sulit. Karena kemarin kita ke lapangan juga Dinas Penanggulangan Kebakaran juga agak kesulitan mendapatkan kebutuhan airnya untuk memadamkannya gitu. Nah, hal-hal ini yang seringkali terlewat dalam konteks audit bangunan tadi, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau misalnya di pasar Senen sendiri, apakah memang butuh kayak smoke detector seperti itu? Nah, itu ada tidak sih sebenarnya di pasar Senen sendiri? Ya, menurut saya harusnya kalau bangunan yang sudah berusia dari 20 tahun lebih ya, itu sebenarnya perlu dilakukan audit. Tapi kalau bangunan rata-rata di atas 20 tahun biasanya sudah dilengkapi sistem pemadam kebakaran yang otomatis, yang mulai dari sistem sprinklernya otomatis, kemudian di tiap lantai ada alat pemadam api yang kecil sampai yang berat umpamanya, sampai di luar pun sudah ada pompa hidran. Nah, ini yang perlu dilakukan auditnya tadi. Oke, Mas Abdullah, sudah ada audit itu? Iya, ini yang jadi masalah ya. Sebenarnya ini kan jadi pembelajaran ya. Tahun 2014 itu tidak sedikit, 3096 kios terbakar. Dan kerugiannya luar biasa besar. Harusnya ini menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI termasuk pengelola pasar. Kalau di Blok 2, Blok 3 ini kan dikelolakan ya, tidak dikelola oleh PD Pasar Jaya, tetapi dikelolakan oleh swasta atau Pembangunan Jaya. Harusnya ini sudah jadi titik awal evaluasi diri. Tapi faktanya kemarin sejak awal kami datang, kita investigasi, memang beberapa hidran tidak berfungsi sehingga harus ngambil air dari GOR, dari Kuitang gitu ya, dari daerah-daerah sekitar. Ini memang masalah dan hampir seluruh pasar di DKI Jakarta ini tidak menyiapkan proses pengamanan yang maksimal. Ini tidak seimbang, Mbak. Kami membayar retribusi setiap hari. Berapa? Macam-macam, ada yang 20.000, ada yang 5.000, ada yang 15.000, macam-macam. Tetapi ini nggak seimbang dengan keamanan yang harus
disiapkan pengelola pasar terhadap kami. Ini belum kita bicara sewa kios ya, Iya. yang puluhan bahkan ratusan juta. Kalau di Tanah Abang itu 1 meter bisa 1 miliar. Baik. Nggak seimbang dengan pengamanan yang Oke. diberikan. Dan ini masih mengenai pasar Senen ya, belum lagi kebakaran-kebakaran pasar yang ada di Betul, DKI Jakarta betul, lainnya. Nah, betul. kalau misalnya seperti itu, ini kan pasar Senen bukan yang pertama kali ini, Mas. Ada dari tahun Ya, 1970 ya. Iya, Itu betul. ada 8 kali Ya. setidaknya kebakaran yang terjadi di pasar Senen. Hasil auditnya atau hasil evaluasinya minimal, Mas Abdullah mungkin nanti Ya. kita akan ceritakan, tapi kita harus Ya, jeda terlebih betul. dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Speak After Lunch akan kembali sesaat lagi.